Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bakti? Semoga kamu sehat dan hari-hari kamu selalu menyenangkan. Baik, pada hari ini kita akan belajar Bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah belajar pada hari ini, diharapkan kamu bisa menghargai nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Baik Ibu, terima kasih. Minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan materi tentang norma. Kamu masih ingat tidak, Bakti? Apa itu norma? Norma itu aturan kaidah dalam masyarakat yang dibuat untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, Bu. Ya, hebat, bagus. Kamu masih ingat, berarti pada minggu yang lalu kamu fokus pada saat Ibu menjelaskan materi tentang norma ya Bakti. Baiklah, kita akan langsung ke materi pelajaran. Masih ingat? Kemarin norma ya. Nah, norma itu adalah aturan atau kaidah. Sekarang Bakti tahu tidak arti konstitusi atau konstitusi? Pernah mendengar konstitusi? Pernah Bu mendengar, tapi aku nggak ngerti artinya, belum paham Bu. Baiklah, kita mulai dengan konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio. Kemudian dari bahasa Prancis disebut constituteur yang berarti membentuk. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan suatu negara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu awalnya adalah dilakukan oleh BPUPKI dalam panitia kecil. Setelah tugas BPUPKI berakhir, maka kemudian dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana PPKI dibentuk adalah untuk melanjutkan kerja BPUPKI mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI mengadakan sidang yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan berhasil menetapkan 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila. Yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang membantu presiden serta wakil presiden sebelum adanya berbagai lembaga resmi yang diharapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.
menghasilkan keputusan yang pertama, pembentukan 12 departemen dan penunjukan para pejabat kementeriannya. Yang kedua, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan penunjukan gubernurnya. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan menghasilkan keputusan. Pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Anggotanya terdiri dari anggota PPKI dan beberapa tokoh masyarakat. Yang kedua, penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal dan diketuai oleh Soekarno. Ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi PPKI ada 3 kali sidang ya Bu? Betul Bakti, PPKI melaksanakan sidang 3 kali. Selanjutnya, pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama adalah pokok pikiran persatuan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan. Dan yang keempat, pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental sebagai berikut. Alinea pertama menjelaskan kemerdekaan. Pada hakikatnya adalah hak segala bangsa sehingga menolak berbagai bentuk penjajahan. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan itu harus diperjuangkan dalam suatu pergerakan sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Kemerdekaan bukan tujuan, melainkan jembatan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Alinea ketiga berisi pernyataan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak semata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga rahmat Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat menjelaskan tindakan-tindakan yang akan diambil setelah menyatakan kemerdekaan Indonesia atau cita-cita bangsa. Oh begitu ya Bu. Tapi mohon izin bertanya Bu, boleh tidak Bu? Ya, silakan Bakti. Apa yang mau ditanyakan? Ya, biar jelas. Bagaimana hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945 Ibu? Baik, pertanyaan yang bagus Bakti, terima kasih. Jadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai satu kesatuan proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan menjadi landasan hukum bagi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hal-hal yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Bagaimana Bakti? Sudah jelas apa yang tadi Ibu jelaskan? Jelas sekali Ibu, terima kasih. Lanjutkan. Berikutnya adalah bagaimana peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Peran mereka adalah sangat penting. Mereka memiliki sikap-sikap patriotisme dan nasionalisme yang sangat tinggi dan dijiwai nilai-nilai persatuan dan demokrasi. Di samping itu, mereka juga sangat peduli pada nilai-nilai kemanusiaan seperti hak segala bangsa, hak warga negara, dan hak setiap penduduk. Dan dalam setiap pengambilan keputusan, mereka penuh
dengan rasa tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi, cerdas, dan cermat. Bisa kita lihat hasil dari keputusan pada saat sidang PPKI tersebut. Demikian untuk pelajaran pada hari ini. Barangkali ada yang masih belum jelas, silahkan Bakti bisa bertanya kepada Ibu. Saya sangat paham tadi yang Ibu jelaskan. Ibu menjelaskannya dengan detail. Terima kasih Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu. Baik, kalau demikian nanti untuk evaluasi refleksi pada hari ini silakan Bakti menyampaikannya. Jadi yang bisa saya sampaikan dari pelajaran pada hari ini bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai satu kesatuan. Kemudian tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran yang sangat penting sehingga bisa merumuskan dan menetapkan konstitusi negara Indonesia. Begitu Bu. Wah, luar biasa hebat. Bagus sekali Bakti. Baik, silakan buka buku mandiri halaman 33, selesaikan untuk evaluasi pada hari ini ya. Silakan Bakti. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya minggu depan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.